terima kasih atas waktu dan kesempatan Kakak pada malam hari ini untuk ngobrol bersama saya di tengah kesibukan Kakak yang sangat padat nih. Ya, sangat padat nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Ananta Putri, mahasiswi program studi animasi dari Politeknik Negeri Padang. Nah, sebelumnya kami belum tahu nih tentang Kakak gitu. Boleh perkenalan singkatnya dulu, Kak, dan apa sih jabatan Kakak di Devata Studio? Oke, siap. Oke, salam kenal ya. Ini Sofia dan teman-teman audiens yang akan melihat video nanti. Perkenalkan, saya Radef dari Devata Studio, berlaku sebagai eh, founder dan CEO dari Devata. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak atas perkenalan yang sangat singkatnya, Kak. Iya, nggak tahu mau ngapa lagi. Nah, pada malam hari ini saya sangat bersyukur dan antusias sekali nih karena mendapatkan kesempatan untuk menggali ilmu langsung dari Kak Radef mengenai manajemen produksi animasi di Devata Studio. Seperti yang kita ketahui nih Kak, manajemen produksi ini kan adalah jantungnya dari suksesnya sebuah proyek animasi ya Kak. Ya, Dan betul. malam ini saya ingin belajar banyak dari perspektif dan pengalaman nyata Kak Radef sendiri di industri animasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke sesi wawancaranya nih Kak. Pada malam ini yaitu mengenai manajemen produksi animasi di Devata Studio. Nah, yang pertama yang ingin Sofia tanyakan itu ada manajemen waktu dan penjadwalan proyek. Studi kasusnya yaitu jika terdapat proyek serial animasi sekitar 10 episode gitu Kak, dengan tenggat waktu 6 bulan. Pertanyaannya, bagaimana cara Kakak menyusun production pipeline, timeline, dan milestone target setiap divisi agar selesai tepat waktu, serta metode apa yang Kakak gunakan untuk memantau progres produksi animasi itu sendiri, Kak? Oke, panjang pertanyaannya nih, Sofia. Oke. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu tuh. Dia udah ada eh, projectnya berapa episode, habis itu tenggat waktunya 6 bulan gitu kan. Kalau untuk budgetnya gimana ini, Sofia? Budgetnya di pertanyaan berikutnya, Kak. Oh gitu. Berarti ini bebas ya, berarti budgetnya banyak lah ya jatuhnya ya. Berarti budgetnya nggak usah dipikirin. Ya. Kita nggak ngomongin budget dulu nih, Kak. Oke, sebenarnya untuk apa animasi 6 bulan gitu 10 episode itu sebenarnya cukup apa ya? eh too good to be true itu sebenarnya. Apa namanya untuk membuat 10 episode dalam 6 bulan, tapi nggak berarti ini nggak bisa gitu. Nah, jadi itu yang penting sebenarnya kalau untuk 10 episode itu yang kita butuhkan adalah tim yang cukup besar gitu. Karena nggak mungkin eh kerjanya apa nungguin satu persatu gitu loh. Selesai satu episode lalu lanjut ke episode 2. Semua itu harus paralel jadinya gitu. Otomatis di sini tim harus besar itu, Sofia. eh dan otomatis kalau untuk budget itu kalau bisa karena tim besar otomatis budgetnya juga besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk manajemen produksi, nah itu ada tiga hal yang harus diperhatikan. Nah, pertama orang, kemudian uang, kemudian waktu. Nah, ini tugas dari apa, project manager atau produser. Jadi tiga hal ini harus apa namanya cukup untuk menyelesaikan animasi itu. Orangnya berapa, habis itu uangnya berapa, waktunya juga berapa lama gitu kan. Nah, itu diatur oleh produser atau project manager.
Nah, gimana? Nah, kalau untuk waktu, nah itu tuh memang harus di breakdown. Goal utamanya apa? Jadi goal utamanya 10 episode selesai gitu kan. Iya. Nah, itu tuh kan dalam 6 bulan. Mm-mm. Nah, itu kan jangka panjangnya. Nah, itu nanti dari produser itu harus membreakdown ini per bulannya apa yang harus dicapai dalam bulan-bulan apa namanya? Per bulannya gitu. Mm-mm. Jadi Selama 6 bulan tempat itu ya, Kak? ya, misalnya 1 bulan awal itu dipakai untuk pre-production semua. Contohnya kayak bikin naskah 10 episode udah selesai, habis itu storyboard, animatic itu di bulan pertama itu memang harus segera diselesaikan gitu untuk tim dengan tim pre-production. Nah, habis itu contohnya misalnya untuk 5 bulan berikutnya itu paralel jalan dua-dua episode gitu kayak episode 1 dan 2 itu dikerjakan berbarengan sekaligus. Nanti mungkin timnya dibagi dua gitu. Nah, jadi eh, itu tuh sebenarnya strategi. Jadi nanti dari produser lah menentukan apakah timnya harus dibagi dua atau dibagi tiga, paralel jalan tiga gitu kan. Nah, itu dibikin milestone-milestone per bulan. Nah, anggaplah misalnya 2 bulan per 2 bulan per episode, 2 episode per bulan. Nah, itu otomatis kan 1 2 selesai di bulan kedua. Begitupun seterusnya sampai bulan ke-6 itu harusnya udah selesai episode ke-10. Nah, itu cara breakdown. Nah, itu baru per bulan. Nanti per bulan ini harus di breakdown lagi per minggu. Nah, dari per minggu nanti di breakdown lagi per hari. Jadi kayak produser itu harian itu apa memantau semua kerjaan orang. Nah, itu baru dari waktu ya. Nah, itu harus dipecah dari besar sampai kecil. Dan itu ditulis kayak ada spreadsheetnya, ada trackernya. Kalau bisa dibikinin logbooknya. Nah, itu baru dari waktu ya. Kemudian nanti ada eh, orang. Otomatis yang ngerjain ini misalnya di pre-production, siapa aja orangnya. Kemudian pas production, itu kan dibagi dua. Nah, itu harus apa namanya pandai dalam membagi tim. Karena setiap orang kan beda-beda tuh skillnya. Ada yang jago, ada yang kurang, ada yang lama gitu kan. Ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, itu jangan sampai jomplang nanti pembagian tim. Nah, itu harus di track. Kemudian kalau masalah budget, nah itu memang itu dari apa produser juga itu tugasnya. Karena nggak bisa asal-asalan gitu. Karena budget kita pasti terbatas gitu kan. Anggaplah ini project dari klien gitu. Nah, kalau untuk budget itu disesuaikan dengan orang-orang yang ada gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit banyak tuh sebenarnya. Oke. Pertanyaan yang kedua nih, Kak. Hmm. Tentang manajemen sumber daya manusianya atau SDM ya, Kak. Di Hmm. sini studi kasusnya tentang mengelola tim. Kan tiap orang di tim tuh kan beda-beda tuh, Kak, keahliannya. Hmm. Ada yang bikin storyboard, modeling, rigging, Ya. animasi, lighting, compositing, hingga editing. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi tugas dan mengatur beban kerja dan mengevaluasi kinerja tim demi menjaga produktivitas tanpa menurunkan kualitas tadi, Kak. Gitu. Sebenarnya itu tuh balik lagi ini ke produser atau project manager itu harus tahu masing-masing orang itu skillnya apa, habis itu sejago apa orang tuh di dalam skillnya. Misalnya di modeling gitu kan, orang ini mungkin bisa diinterview dulu kayak apa sih yang bisa dilakukannya. Misalnya dia modeling karakter, satu karakter tuh bisa berapa hari gitu. Kemudian ada modeler yang lain ditanyain juga. Nah, ya gitu juga sih untuk apa pipeline yang lain, misalnya di lighting gitu, rigging itu harus ditanya, harus tahu. Kalau perlu dicatat tuh skillnya gimana. Ini orang ini lambat, ini orang ini cepat dan bagus. Jadi Nah itu kayak dicatat tuh. diseleksi dulu kan, Kak? Apa? Ya seleksi harus harus diseleksi. Kemudian kita cari tahu juga itu yang paling berat itu apa di dalam pekerjaan itu. Nah yang paling berat itu biasanya animate tuh. Iya.
otomatis kita perlu porsir di situ lebih banyak. Misalnya SDM-nya lebih banyak di di apa animate. Nah, kayak gitu, dan animate pun harus dari tahu tuh skill-skill orang-orangnya. Nah, kayak gitu. Jadi itu nanti diatur juga oleh produser. Oke, Kak. Hmm. Eh, Pertanyaan ketiga tentang manajemen resiko produksi. Studi kasusnya di tengah proyek yang sedang berjalan, dua animator utama mengundurkan diri nih Kak, dan komputer server mengalami kerusakan, berpotensi menunda pekerjaan. Nah, pertanyaannya, langkah apa yang harus diambil untuk meminimalkan dampak buruk kejadian ini terhadap jadwal, biaya, dan kualitas proyek? Hmm. Sebenarnya ini langkah antisipasi sih sebenarnya ya. Iya, Kak. Nah, jadi dalam setiap project itu kalau bisa itu tadi kan ada masalah kayak komputer server rusak gitu kan. Ya. Nah, itu kalau bisa semua file-file itu di backup gitu, ada backupnya gitu. Karena lumayan riskan itu. Anggaplah yang ini yang rusak komputer server gitu loh, semua file di dalam situ. Nah, jadi itu memang dari produser pun itu harus apa antisipasi dari awal. Kalau nggak bisa di backup melalui offline dari drive apa namanya hard disk eksternal, itu juga bisa diupload ke Google Drive. Nah, nah itu untuk meminimalisir. Oke, Nah, Kak. takutnya itu belum terjadi gitu kan. Nah, Iya. jadi oke. Kemudian untuk orang kalau yang cabut gitu ya, itu harus harus cepat tanggap juga itu. Caranya cari orang baru atau bagi tugas ke yang masih tertinggal gitu. Nah, itu Kalau harus misalnya cepat nih Kak, dipikir. Hmm. sebentar ya Kak, Sofia itu dulu. Kalau misalnya apa namanya skillnya nggak memadai gimana Kak? Skillnya nggak memadai, Ya, maksudnya tim sementara yang project tertinggal. harus tetap jalan gitu. Skill Skillnya, apa? Skill orang yang tertinggal gitu, yang masih ada ya, stay di project. ya, Itu caranya harus hire, hire yang baru. Karena kan kita ada budget. Jadi budget untuk dua orang ini dialihkan ke orang lain. Kita cari orang profesional gitu. Nggak bisa seorang produser itu berdiam diri. Karena itu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab produser itu menyelesaikan project dengan waktu, orang, dan dana yang ada. Jadi dana itu dimanfaatkan untuk nyari orang bisa buka loker, kayak apa eh, kerja kontrak gitu kan. Nah, nanti diseleksi lah itu berdasarkan apa portofolio dan CV. Jadi kita nggak bisa berharap dari yang di dalam aja seperti itu. Karena di Indonesia ini lumayan banyak tuh apa yang jago-jago animasi gitu. Bahkan dari anak SMK, SMK pun udah bagus-bagus skillnya gitu. Nanti tinggal dicari gitu, diseleksi lagi. Jadi jangan jadi katak di dalam tempurung, Sofia. oke Kak. Nah, itu siap. Eh, Pertanyaan selanjutnya tentang anggaran tadi nih Kak, balik lagi ke anggaran. Eh, Hmm. Anggaran dan efisiensi produksi. Misalnya nih Kak, ada studi kasus studio produksi eh, animasi berdurasi 7 menit dengan anggaran yang terbatas. Bagaimana strategi mengendalikan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas eh, dari animasi tersebut? Tapi Hmm. budgetnya tuh terbatas gitu Kak. Terbatas ini maksudnya pas-pasan atau Iya, kurang gitu? eh, lebih ke kurang sih Kak. Kurang. Ya, sementara Sebenarnya. kualitasnya tuh harus bagus. Gitu. Hmm. Sebenarnya Gimana solusinya? ada banyak cara sih sebenarnya bisa diakalin. Nah, pertama itu yang pasti itu timnya harus kurus. Bukan orangnya yang kurus ya. Timnya jangan banyak-banyak. eh Kayak misalnya cari orang yang jago-jago aja gitu. Kalau bisa cari yang 3D generalis itu juga bagus. Kayak kalau 3D generalis kan bisa ngerjain apa one stop solution.
bisa ngerjain dari awal sampai akhir. Nah, isinya generalis aja. Atau yang spesialis tapi yang jago-jago banget gitu. Nah, itu lumayan cukup untuk memangkas kan. Kemudian misalnya untuk aset, nah itu bisa dipakai aset-aset yang udah ada terus dimodifikasi, jangan mulai dari nol, biar aja SPBU yang mulai dari nol. Nah, gitu ya. Oke, Kak. Ah, itu udah kejawab nggak sih? Terjawab, Kak. Ya, siap. Berhubung semua poin pertanyaan dari Sophia udah terjawab nih, Kak. Dan terima kasih Sophia sudah puas dengan jawaban-jawaban dari Kak Radef ini. Oke, satu lagi. Jangan lupa follow akun Devata Studio. Oke, sip Kak, udah follow. Dan jangan lupa, udah, sip. Udah. Dan jangan lupa datang ini ya di acara penayangan animasi Putih dan Batu Batikam. Oh, tahu Kak, tahu. Tahu ya itu. Tahu dari IG Devata. Ya, jangan lupa ajak ini ya teman-teman sekampus PNP ya. Aman, Kak. Oke, baik, ditunggu ya. Free apa gimana, Kak? Free. Man. I just had to let you know you're